Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Putri Handayani dengan NIM 1713422053. Yang terhormat Pak Ayatullah Misal Musafi SEAK MAK, selaku dosen mata kuliah kebijakan dan pelayanan publik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi efektivitas kebijakan M-Paspor dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di kantor imigrasi kelas 1 TPI Jakarta Timur. Di sini saya akan membahas materi-materi sebagai berikut. Yang pertama ada latar belakang, lalu ada profil perusahaan, lalu ada analisis efektivitas kebijakan berdasarkan indikator transparansi dan akuntabilitas kebijakan, efisiensi pelayanan publik, responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam evaluasi kebijakan. Selanjutnya ada identifikasi temuan permasalahan, selanjutnya rekomendasi perbaikan, dan di akhir ada kesimpulan. Sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakangnya. Nah, perkembangan teknologi informasi yang pesat mendorong pemerintah Indonesia melakukan transformasi digital dalam pelayanan publik melalui sistem e-government untuk menciptakan pelayanan yang lebih efisien, transparan, akuntabel, dan responsif. Nah, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI ini merespon hal ini dengan meluncurkan M-Paspor atau Mobile Passport pada awal tahun 2022 sebagai inovasi untuk mengatasi permasalahan sistem pelayanan paspor konvensional yang masih menggunakan antrian fisik, pengisian formulir manual, dan waktu tunggu yang lama. Nah, M-Paspor ini dirancang sebagai solusi digital yang memungkinkan masyarakat melakukan pendaftaran online, mengisi biodata, mengunggah dokumen, melakukan pembayaran, dan memilih jadwal kedatangan ke kantor imigrasi secara mandiri. Nah, kantor imigrasi kelas 1 TP Jakarta Timur ini dipilih sebagai objek evaluasi karena memiliki volume layanan tinggi, sehingga implementasi M-Paspor di kantor ini menjadi kasus menarik untuk dievaluasi guna mengukur efektivitas kebijakan, mengidentifikasi tantangan dan peluang perbaikan, serta memberikan masukan untuk optimalisasi sistem dan perluasan implementasi di unit layanan lainnya. Selain itu, karena saya sendiri magang di kantor imigrasi kelas 1 TPI Jakarta Timur. Nah, selanjutnya di sini ada profil perusahaan. Di sini kantor imigrasi kelas 1 TPI Jakarta Timur ini merupakan unit pelaksanaan teknis di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang sebelumnya di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang berperan strategis dalam memberikan layanan keimigrasian kepada masyarakat di Jakarta Timur atau sekitarnya yang berpenduduk sekitar 2,9 juta jiwa. Nah, di sini sebagai kantor imigrasi kelas 1 ini, dengan status TPI atau tempat pemeriksa imigrasi, kantor ini memiliki kewenangan penuh dalam penerbitan dokumen perjalanan seperti paspor biasa, dinas, dan diplomatik. Nah, serta layanan keimigrasian lainnya seperti visa, izin tinggal, pelayanan untuk warga negara asing. Nah, di sini dalam rangka mendukung transformasi digital, Kantor Imigrasi Kelas 1 TP Jakarta Timur ini telah mengimplementasikan aplikasi M-Paspor sebagai salah satu inovasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas layanan. Di sini dengan volume permohonan paspor ini yang tinggi setiap harinya, penerapan paspor ini diharapkan mampu mempercepat proses pelayanan sekaligus meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian. Selanjutnya ada analisis efektivitas kebijakan. Nah, di sini evaluasi efektivitas kebijakan M-Paspor di kantor imigrasi kelas 1 TPI Jakarta Timur ini menggunakan pendekatan multi indikator mencakup transparansi dan akuntabilitas, efisiensi layanan, responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, serta partisipasi masyarakat dalam evaluasi kebijakan. Nah, pendekatan evaluasi yang komprehensif ini dimaksud untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja kebijakan M-Paspor dalam mencapai tujuan peningkatan kualitas pelayanan eh, dalam pelayanan publik. Nah, yang pertama ini ada transparansi dan akuntabilitas. Eh, Nah, di sini implementasi M-Paspor di kantor imigrasi kelas 1 TP Jakarta Timur ini berhasil meningkatkan transparansi dengan penyediaan akses informasi lengkap tentang persyaratan, biaya, dan produk permohonan paspor secara real time. Nah, ini dilengkapi dengan sistem tracking terintegrasi yang memungkinkan pemohon memantau status pemohonan dan dari pendaftaran hingga pengambilan paspor itu. Nah, dari aspek akuntabilitas ini, sistem sistem ini setelah dilengkapi mekanisme audit real yang mencatat seluruh aktivitas proses dengan timestamp dan identitas petugas serta sistem evaluasi kinerja yang terintegritas. Nah, di sini meskipun masih terdapat kendala pada mekanisme pengaduan dan penyelesaian keluhan yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem utama. Lalu yang kedua
ada efisiensi pelayanan publik. Di sini bisa dilihat pada tabel yang tertera di sini. Paspor ini menghasilkan peningkatan efisiensi yang signifikan dengan mengurangi waktu permohonan paspor sebesar 40%, yang tadinya dari 14 hari menjadi 7 sampai 10 hari kerja. Nah, waktu tunggu di kantor ini turun 75%, yang sebelumnya itu 3 sampai 4 jam dan sekarang menjadi 1 jam saja. Dan pengurangan penggunaan kertas yang 60% berkat digitalisasi dokumen dan sistem antrian digital. Nah, di sini efisiensi operasional ini juga meningkat melalui optimalisasi sumber daya manusia, penghematan biaya operasional sebesar 25%, dan peningkatan akurasi pencatatan keuangan melalui sistem pembayaran digital terintegrasi. Selanjutnya ada responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di sini kebijakan e-paspor ini menunjukkan responsivitas baik dengan menyediakan layanan 24/7 untuk pendaftaran awal, pembayaran, dan pengecekan status. Nah, ini dilengkapi dengan fitur notifikasi real time dengan layanan customer service atau chatbot yang memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dengan keterbatasan waktu. Nah, namun masih terdapat kekurangan dalam mengakomodasi kelompok lanjut usia dan masyarakat dengan keterbatasan literasi digital, serta belum optimal dalam menangani kebutuhan khusus seperti pemohon darurat atau untuk penyandang disabilitas, sehingga diperlukan penambahan tempat pelayanan dan mesin bantuan digital. Selanjutnya ada partisipasi masyarakat dalam evaluasi kebijakan. Nah, di sini partisipasi masyarakat dalam evaluasi M-Paspor ini dilakukan melalui berbagai mekanisme terintegrasi, seperti ada fitur rating, terus dan kolom komentar pada aplikasi. Lalu ada survei kepuasan pelanggan berkala, serta komunikasi melalui media sosial sebagai saluran feedback real time. Terus di sini meskipun demikian, tingkat pemanfaatan mekanisme partisipasi ini masih perlu ditingkatkan karena tidak semua pengguna aktif memberikan feedback, dan kualitas masukan yang diterima itu masih bervariasi dan kurang spesifik. Nah, sehingga diperlukan upaya proaktif melalui reminder otomatis, intensif, dan edukasi untuk mendorong feedback yang lebih konstruktif dan bermanfaat lagi. Selanjutnya ada identifikasi temuan permasalahan. Nah, di sini berdasarkan hasil evaluasi yang sudah dianalisis, implementasi kebijakan M-Paspor ini di kantor ini tuh menghadapi beberapa permasalahan yang menghambat mencapai tujuan kebijakan secara operasional. Nah, permasalahan-permasalahan ini tuh perlu diidentifikasi dan dipahami dengan baik agar dapat dicarikan solusi yang tepatnya. Nah, temuan permasalahan ini terdapat beberapa poin. Yang pertama ada kesulitan akses digital. Nah, di sini tuh implementasi paspor ini menghadapi kendala besar karena tidak semua masyarakat memiliki kemampuan menggunakan teknologi digital. Nah, orang tua dan masyarakat yang tidak terbiasa dengan smartphone itu tuh sulit untuk mengoperasikan aplikasi, mulai dari daftar akun sampai upload foto dokumen. Nah, ini kondisi ini tuh membuat sebagian masyarakat ini tuh nggak bisa merasa kemudahan layanan dengan yang sama dengan yang lainnya. Selanjutnya, masalah ini juga terjadi karena tidak semua wilayah Jakarta ini memiliki sinyal internet yang stabil. Nah, sehingga masyarakat di daerah tersebut itu kesulitan mengakses aplikasi dengan lancar. Lalu yang kedua ada sistem pengaduan belum optimal. Nah, di sini walaupun M-Paspor ini sudah ada fitur memberikan penilaian dan komentar, cara menangani keluhan masyarakat ini masih belum terbilang baik dengan sistem utama. Baik ke sistem utamanya. Nah, karena ada masalah, prosesnya ini masih dilakukan secara manual dan tidak ada cara untuk melacak sampai mana penyelesaian masalah tersebut. Nah, akibatnya masyarakat ini yang mengadu ini sering menunggu lama tanpa kepastian, dan sistem umpan balik ini masih kurang masih kurang efektif. Selanjutnya ada kurangnya petugas bantuan. Nah, di sini karena kurang petugas bantuan untuk membantu masyarakat yang kesulitan menggunakan M-Paspor tersebut. Nah, jumlah petugas yang bertugas ini tidak sebanding dengan banyaknya masyarakat yang membutuhkan bantuan, terutama kayak pada waktu ramai. Nah, hal ini menyebabkan antrian panjang dan kualitas bantuan yang diberikan itu menjadi kurang maksimal karena petugasnya ini kayak terburu-buru melayani banyak orang. Selanjutnya ada keterbatasan akomodasi kebutuhan khusus. Nah, ini sistem paspor ini belum bisa menangani situasi khusus di mana sebagian masyarakat seperti pembuatan paspor mendadak untuk keperluan mendesak
layanan untuk penyandang disabilitas atau kasus-kasus lain yang tidak bisa mengikuti prosedur prosedur biasa ini, fitur dalam aplikasi ini juga belum ramah untuk pengguna yang memiliki keterbatasan fisik sehingga mereka sulit menggunakan layanan tanpa bantuan orang lain. Selanjutnya ada rekomendasi perbaikan kebijakan. Nah, ini kan berdasarkan analisis mendalam terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi dalam implementasi layanan digital di kantor imigrasi kelas 1 TPI Jakarta Timur ini, diperlukan langkah-langkah strategis dan komprehensif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, implementasi dan rekomendasi ini diharapkan dapat menciptakan layanan imigrasi yang tidak hanya memanfaatkan teknologi secara optimal, tetapi juga memastikan bahwa transformasi digital ini bisa dirasakan atau dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali, sesuai dengan prinsip good governance dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Nah, ini ada beberapa rekomendasi perbaikan kebijakan. Yang pertama ada mengembangkan program literasi digital dan layanan inklusif. Di sini kantor imigrasi kelas 1 TP Jakarta Timur ini perlu membuat program pelatihan penggunaan teknologi digital yang bekerja sama dengan RT atau RW, kelurahan, dan sekolah-sekolah. Nah, program ini tuh mencakup kursus cara penggunaan M-Paspor, panduan dan pembuatan buku panduan bergambar yang mudah dimengerti, dan melatih anak muda sebagai relawan untuk membantu orang tua. Nah, selain itu perlu dipasang mesin bantuan digital di tempat-tempat strategis seperti di mall yang dioperasikan oleh petugas khusus serta menambah fitur suara dan tampilan yang lebih sederhana agar lebih mudah digunakan. Selanjutnya ada perbaikan sistem penanganan keluhan. Nah, di sini tuh perlu dibangun sistem penanganan keluhan yang terhubung langsung dengan M-Paspor. Nah, dilengkapi dengan fitur untuk melacak perkembangan sistem pengaduan secara langsung. Nah, sistem ini tuh harus dapat secara otomatis menentukan tingkat kepentingan masalah dan memberikan target waktu untuk penyelesaian yang jelas untuk setiap jenis keluhannya. Nah, penerapan robot chat pintar yang bisa menjawab pertanyaan umum ini dan sistem pemberitahuan otomatis untuk update status keluhan akan membuat layanan ini lebih responsif. Selanjutnya ada penambahan petugas dan fasilitas lainnya. Nah, di sini itu kantor kantor perlu menambah jumlah petugas yang sudah dilatih khusus untuk membantu menggunakan aplikasi paspor dengan sistem kerja bergilir yang memadai untuk melayani jam operasional yang lebih panjang. Di sini pelatihan rutin ini untuk semua petugas tentang sistem digital dan cara melayani dengan baik harus dilakukan secara berkala. Nah, selain itu perlu menambah meja bantuan dengan peralatan yang lengkap dan membuat unit layanan keliling yang bisa menjangkau daerah-daerah yang sulit diakses. Selanjutnya ada pengembangan fitur khusus dan aksesibilitas. Nah, di sini ya paspor ini perlu dipertimbangkan ditambahkan fitur khusus untuk menangani pemohon mendesak. Nah, layanan prioritas untuk kelompok yang membutuhkan perhatian khusus dan fitur yang mudah digunakan untuk semua orang termasuk penyandang disabilitas. Nah, pengembangan fitur yang dalam berbagai bahasa, mendukung untuk alat, bantu baca bagi tunanetra, dan tampilan yang mudah dipahami bagi penyandang disabilitas fisik menjadi hal yang penting. Nah, sistem juga perlu dilengkapi dengan cara verifikasi alternatif untuk kasus-kasus khusus yang tidak bisa mengikuti prosedur standar. Nah, serta layanan antar dokumen untuk memudahkan kelompok yang sulit berpergian. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Nah, implementasi paspor di kantor imigrasi kelas 1 TPI Jakarta Timur ini telah berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik secara signifikan dengan mengurangi waktu proses hingga 40%, yang tadinya dari 14 hari menjadi 7 sampai 10 hari, lalu waktu tunggu turun 75%, dari 3 sampai 4 jam menjadi 1 jam, penghematan kertas 60%, dan biaya operasional 25%, serta menyediakan layanan 24/7 dengan sistem tracking real time. Nah, namun masih terdapat tantangan berupa kesulitan akses digital bagi lansia dan masyarakat yang uh, punya literasi teknologi rendah. Lalu ada sistem pengaduan yang belum terintegrasi sempurna. Selanjutnya ada keterbatasan petugas bantuan dan kurangnya komoditas untuk penyandang disabilitas, sehingga diperlukan program literasi digital, perbaikan sistem keluhan, lalu ada penambahan petugas dan pengembangan fitur inklusif agar transformasi digital ini dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.